aku melihat ada sosok perempuan yang sangat cantik dengan pakaian, aku nggak tahu ya, tapi semacam ada mahkota yang dipakai, banyaknya lempengan emas di tubuhnya, bahkan ada di pakaiannya. Dari bagian baju-bajunya juga bener-bener ada cahaya yang terang banget, terpancar, tapi kalau aku buka mata gini, sosoknya malah nggak ada. Jadi ini dia ada ketika aku merem, dan dia ngasih gambaran bahwa ini merupakan tempat, bisa dikatakan titik utama dari sosok perempuan itu. Waktu saya mau sholat tahajud ya, itu saya menemukan seorang putri pakaian hijau. Dia lagi ngeliatin saya aja gitu kan. Dia adanya di mana situ tuh, di sumur tuh. Tim, boleh nyalain lagi lampunya? Tim, tolong nyalakan lampu. Fasya, tadi kamu bilang Iya, aku entah kenapa ngerasa adem sih pas aku masukin tangan, kayak ada hembusan angin gitu Kak Frisly. aku juga dapat gambaran bahwa sebenarnya ini merupakan mata air yang harusnya tidak berhenti mengeluarkan air. Tapi kamu kan Ini bilang, kok iya kering tapi sekarang, itu kenapa? karena aslinya ada bongkahan seperti pusaka. Batu yang seharusnya itu tetap ada di bawah mata air ini. Tapi mungkin ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengambil lalu membuat seperti ada pergeseran dari si tanah. Jadi kayak sempet, bukan longsor ya, tapi kayak agak hancur. Lalu ketika diperbagus lagi sudah tidak Nggak bisa mengeluarkan lagi. air. Sebentar, berarti nyambung dari yang tadi dong. Kak Frisly bilang kalau sosok-sosok negatif di tempat ini seperti mencari rumah berupa pusaka. Betul. Dan di sumur ini sendiri tuh Kak Frisly melihat seperti dulunya ada pusaka. Ada. Ini jelas banget karena memang yang tadi aku bilang, cahaya yang dipantulkan, ditunjukkan itu berasal dari sosok perempuan. Kenapa Kak Frisly? Yang saat ini cahaya itu ada di bawah saung Ranggon. Jadi di bawah panggungnya, di bawah rumah itu. Sebenarnya cahayanya atau sosoknya nih? Cahaya terang banget. Kayak kristal cahaya terang banget. Coba kita ngedekat ke sana lagi. Fasya. Pancaran cahaya yang Frisly lihat menuntun kami menuju ke area bawah saung Ranggon. Penelusuran pun kami lanjutkan. Gak ada, tapi nggak ada sosoknya, dan wangi kembang, bunga segar, wangi bunga segar. Aku masih belum tahu maksudnya apa, cuma tempat ini, wilayah ini luar biasanya adalah memang kalau kita tarik mundur, kenapa ini seperti ada seperti ada kotak gitu, Fasya, yang dibentuk tidak sama dengan dataran di atasnya. Karena jujur di bawah ini tuh tempat bekas penyimpanan pusaka atau bukan alat perang, bukan senjata, tapi pada masa itu, di masa kerajaan, ketika ada pusaka yang pernah dipakai oleh putra pangeran, patih, bahkan sahabat-sahabatnya, dan itu sudah berdarah untuk perang bersama musuh. Oke. Dipercaya oleh beliau harus ditimbun, jadi harus disimpan di bawah. Dan memang sampai saat ini, Fasya, pusaka itu masih sangat banyak berada di sini. Oke, berarti bukan hanya satu pusaka yang di sumur itu aja, Bukan. melainkan banyak sekali pusaka yang memang tertanam di bawah sini. Iya, karena memang aku dapat gambaran dari wilayah ini sendiri, dan kenapa ini juga Fasya, dibuatnya ini kan memang sudah diperbagus lagi ya. Tapi aslinya memang tidak ada yang diubah dari bangunan ini. Aku dapat gambaran bahwa ini memang terbentuk jauh sebelum 1821 yang tadi dimaksud. Itu
penemuannya pada saat tahun segitu? Karena aku benar-benar dapat alur cerita di mana ada sosok laki-laki, nggak tahu kenapa aku dapat, dan saat ini sedang ada residu energi yang menyerupai sosok laki-laki yang berdiri di sini. Beliau sangat bijaksana dalam wajah, welcome, dan juga sangat tersenyum ramah. Posisinya mempunyai kumis, terus juga tidak memiliki jenggot tapi seperti ada rambut halus di sini, memakai seperti semacam sorban yang dililit tapi tidak banyak. Jadi hanya iya, beberapa putaran, tidak berhenti memegang tasbih, semacam tasbih saat ini. Dan beliau mengatakan bahwa Assalamualaikum, saya izin untuk berbicara sebentar. Keberadaan di atas ini, apa itu yang dimaksud dengan Mbah Raden Abbas? Beliau memberikan gambaran, dikasih gambaran bahwa sebenarnya sebelum datangnya Raden Abbas yang dikenal oleh masyarakat, ada satu tokoh lagi yang memang pernah datang ke sini, sosok kakek-kakek tua dengan jenggot putih panjang, bahkan bisa aku bilang menyentuh lantai, yang saat ini sosoknya memang menurutku beliau seperti menyatu dengan alam. Jadi bukan meninggal atau jasadnya tidak ada, tidak pernah ditemukan gitu iya, ya. tapi memang ada dan berada di wilayah ini. Beliau juga yang memang pernah juga tinggal di tempat ini dan menjaga. Dan lagi anak saya yang ponakan saya tuh, Mak, ada orang pakai sorban pada ngaji di atas. Biarin amat, gak apa-apa, kan ibu udah tahu ibu ya, bahwa kumpulan karomah-karomah itu di atas udah banyak gitu ya. Karena percaya nggak percaya, pusaka yang ada di sini usianya benar-benar jelas peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Cuma tadi dia bilang kalau ingin bertemu dengan para tokoh lainnya yang kamu ingin bertemu dan bertanya, bisa temukan di atas. Cuma mungkin aku mau sedikit nanya soal sosok ini dulu, Kak Frisly. Maaf, tapi beliau ini berarti siapa? Dia cuma bilang kalau penasihat atau yang dimaksud sebagai sahabat. Sahabat dari tokoh yang sering kalian bicarakan. Mungkin yang dimaksud adalah Raden Abbas ya, yang sangat dikenal. Terus kenapa beliau ada di sini, Kak Frisly? Karena sebenarnya ini kalau kita lihat ya, Fasya, ini kalau kita mendekat ke arah sini, ini kan merupakan pintu utama dari Saung Ranggon. Betul. Nih, coba Fasya di sebelah sini. Aku sebelah sini deh. Fasya duduk, aku mau kasih gambaran. Jadi sosok ini sering kali dan kerap muncul itu di tangga. Jadi kalau ada yang ngelihat mungkin sosok seperti memakai baju putih, itu seperti memakai udeng-udeng. iya, dan juga kakek-kakek atau ya orang yang sudah berumur, itu adalah beliau yang duduk dan menjaga di sini sebelum kita masuk ke atas. Tapi kalau misalnya sebelum masuk ke Saung Ranggon, sebenarnya kita tadi ada dua pohon yang memiliki penjaga. Itu tuh harimau yang jelas banget kekuasaannya itu dari dulu. Itu dari dulu.